dari Sayyidina Muhammad. Malam ini kita akan membaca kitab Syadharat fi Fadaili Lailatin Nisfi min Sya'ban. Syadharat, lempengan, lembaran, kepingan. Makanya ada buku judulnya Syadharatuz Zahab, kepingan emas, lempengan emas. Jadi penulisnya ini orangnya tawadhu, rendah hati. Jadi dia tidak katakan kitab, kalau kitab tebal. Dia hanya lempengan, kepingan, lembaran, karena bukunya tipis. Tentang fadail. Fadail jamak dari fadilah, keutamaan-keutamaan. Lailatin, malam nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam ini kita sudah sampai pada tanggal 23 Rajab. Sudah 10 terakhir bulan Rajab kita. Malam ini 23-24 Rajab. Maka insya Allah kalau tidak ada halangan, nisfu Sya'ban itu nanti jatuh pada hari Rabu 8 April. Yang sekarang ada pena, catat Rabu 8 April, malam Kamis. Itu 14 malam 15 Sya'ban. Yang kebetulan di dinding rumahnya, kamarnya, kos-kosannya ada kalender, tulis langsung, lingkari. Rabu malam Kamis 8 April malam nisfu Sya'ban, insya Allah. Nama penulisnya Syekh Hasanin Muhammad Makhluf. Beliau berasal, datuk nenek moyangnya dari Asyut. Asyut kampungnya Imam As-Suyuti, penulis kitab Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, satu lagi Jalaluddin As-Suyuti dari Asyut. Kemudian beliau belajar di Al-Azhar Mesir. Setelah tamat dari Fakultas Syariah, Hukum Islam, Islamic Law, lalu kemudian menjadi dosen, kemudian menjadi hakim, pernah menjadi hakim agama Islam. Kemudian diberikan Allah amanah jabatan sebagai mufti. 2 kali jadi mufti. Pertama tahun 1946 sampai 1950. Setahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian jadi mufti lagi tahun 1952 sampai 1954. Beliau pernah mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah Mesir dan King Faisal, Nobel King Faisal. Ada Raja Saudi Arabia Faisal bin Abdul Aziz membuat Nobel yang diberikan kepada tokoh-tokoh, diantaranya beliau mendapatkan Nobel King Faisal pada tahun 1983. Beliau termasuk ulama yang senior, tua di Al-Azhar. Mudah dalam tahun lahir dan meninggal 1890-1990. Lahir 1890, meninggal 1990. 100 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Kitabnya ini ditahqiq. Jadi kalau ada manuskrip, kita ketemu di perpustakaan manuskrip tulisan tangan ulama dulu. Lalu kemudian kita jelaskan biografinya, kata-katanya yang tidak jelas, kemudian hadisnya ditakhrij riwayat siapa, ayatnya surat apa, ayat berapa. Orang yang meneliti, memberikan komentar itu namanya muhaqqiq, ahli tahqiq. Di Universitas Indonesia, di UI ada satu jurusan ini, namanya jurusan filologi, mengkaji tentang manuskrip-manuskrip klasik. Jadi kitab manuskrip kitab tua ini ditahqiq, diteliti oleh Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, ulama besar di Mesir. Saya mendapatkan buku ini langsung dari tangan beliau yang memberikan ke saya, Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, hafizahullah. Muqaddimah. Jadi Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi menemukan buku ini, kitab ini, kemudian dia lihat bagus, dia tahqiq, setelah diteliti, dicetak,
Kemudian dia menyampaikan sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanmu belum sempurna sebelum engkau kalau dapat sesuatu, engkau senang kalau sesuatu itu juga ada di tangan saudaramu. Jadi ketika Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurdi dapat kitab ini, bagus. Kenapa cuma saya saja yang menikmatinya? Maka dia share. Dan saya dapat buku ini. Ketika saya baca, bagus sekali untuk bekal kita menghadapi nisfu Sya'ban. Kenapa cuma saya saja yang menikmatinya? Kita share. Jamaah juga yang ketika mendapatkan ilmu ini, bagus. Kita share ke kawan-kawan. Niatnya hanya untuk berbagi. Lalu kemudian, di dalamnya banyak hadis dhaif. Nah, ini nanti kalau udah cerita dekat-dekat nisfu Sya'ban, perhatikanlah. Itu hadisnya dhaif, itu hadisnya dhaif. Kata Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurdi, ada 3 ulama yang mengatakan bahwa mengamalkan hadis dhaif itu ijma' ulama. Tidak ada ikhtilaf ulama boleh mengamalkan hadis dhaif. Ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ijma', konsensus, sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif. Siapa di antara ulama itu yang berkata demikian? Pertama, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dikutip oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab Al-Manhalul Latif fi Ahkamil Hadis Dhaif. Yang kedua, Syekh Ali Al-Qari. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Sedangkan imam mazhab Syafi'i ahli hadis yang bernama Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300,000 hadis, 300,000 hadis. Al-Hafiz, kalau sudah disebut waqala Al-Hafiz, berkata Imam Al-Hafiz, itu yang dimaksud itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qala hujjatul Islam, kalau sudah disebut hujjatul Islam berarti Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Wa qala Al-Hafiz, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, 3. Pertama, muttafaqun alaih, sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif selama hadis itu tidak dhaif jiddan. Kalau hadisnya dhaif jiddan, apa itu hadis dhaif jiddan? Periwayatnya muttaham bil kadhib atau fuhsyul ghalat, banyak tertuduh berdusta. Dia tidak pendusta. Dalam hadis dia tidak pendusta. Di luar itu dia tertuduh. Kalau ada periwayat hadis begitu, maka hadis itu dhaif jiddan, tidak bisa dipakai. 2, syaratnya ayyakuna mundarijan tahta aslin am, bahwa ada hadis sahih yang menjadi payung hukumnya. Ada hadis sahih, lalu kemudian di bawahnya itu ada hadis-hadis dhaif, bernaung di bawah hadis sahih, itu bisa dipakai. Apakah hadis-hadis dhaif tentang malam nisfu Sya'ban ini bernaung di bawah hadis sahih? Ya, ada hadis sahih tentang malam nisfu Sya'ban. Dan yang mensahihkannya itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nanti kita bahas di sini. Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurdi menyebutkan itu. Lalu kemudian yang ketiga, alla yu'taqad 'inda al-'amali bihi thubutuhu. Ketika beramal, mengamalkannya, maka tidak berkeyakinan thubut, kekuatannya. Bukan di situ letak kekuatannya. Itu hanya sebagai bunga-bunganya saja, tambahannya saja. Tapi kekuatannya adalah pada hadis sahih yang menjadi payungnya. Jadi jangan ragu tentang beramal dengan hadis dhaif. Ini kalau cukup syarat. Dan Imam As-Suyuti menetapkan 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah hukum halal haram. Menetapkan yang halal, menetapkan yang haram itu mesti hadis sahih. Tak boleh dhaif. Yang ketiga, bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Karena periwayatnya kadzab, maudhu', hadis palsu. Yang kelima, fi fadail a'mal,
motivasi beramal. Ya nggak apa-apa, kata ulama. Lalu kemudian apa kata Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurri? Wa ma'a annal Albaniyya, Syekh Albani, wa huwa indahum syekhun mu'tamadun ala tariqatihim, yang dianggap mereka maksudnya yang selalu menolak tentang malam nisfu Sya'ban, mereka menganggap Syekh Albani ini adalah syekhun mu'tamadun, seorang guru yang dipakai pendapatnya, yang dijadikan pondasi dasar utama dalam beramal, ala tariqatihim, menurut metode mereka. Qad sahhaha fi sya'niha wa fadliha, Syekh Albani sudah mensahihkan hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kemudian beliau Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurdi mengutip pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Faqad ruwiya fi fadliha min al-ahaditsil marfu'ati wal athari ma yaqtadi annaha lailatun mufaddalah. Banyak hadis-hadis yang marfu' yang sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW dan athar pendapat sahabat dan tabi'in ma yaqtadi annaha lailatun mufaddalah. Secara keseluruhan kesimpulannya bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang memiliki keutamaan. Wa anna minas salafi man kana yakhussuha bis salati fiha. Bahkan ada di antara kalangan salaf. Salaf itu yang hidup 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Abad 1, abad 2, abad 3 itu disebut dengan salaf. Kita mengikut Imam Syafi'i, berarti kita pengikut salaf. Karena Imam Syafi'i meninggal 204, masih 3 abad pertama. Kita ikut Imam Hanafi, salaf, meninggal 150. Kita ikut Imam Bukhari, salaf, meninggal 256. Kita ikut Imam Ahmad bin Hanbal, salaf, meninggal tahun 241. Wa anna minas salafi, ada di antara kalangan salaf, man kana yakhussuha bis salati fiha. Ada di antara kalangan salaf itu yang mengkhususkan malam itu dengan memperbanyak salat. Dari mulai maghrib, dari mulai isya sampai subuh dia salat. Dia tidak ingin menghilangkan 1 detik pun malam nisfu Sya'ban itu kecuali ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa shaumu syahri Sya'ban, adapun berpuasa pada bulan Sya'ban, qad ja'at fihi ahadits, di dalam tentang keutamaan puasa di bulan Sya'ban banyak kali hadis-hadis sahihah. Wa minal ulama'i minas salafi, salaf lagi. Dan di antara ulama dari kalangan salaf min ahlil madinati, di antara penduduk Madinah, wa ghairihim, Madinah, Syam, Yaman, minal khalaf. 3 abad pertama salaf, 4, 5, 6 sampai sekarang khalaf. Man ankara fadlaha, ada di antara mereka yang mengingkari keutamaan malam nisfu Sya'ban. Wa ta'ana fil ahadits al-waridati fiha, dan mereka mengatakan hadis tentang ini dhaif, tak bisa dipakai. Lakin dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Lakin akan tetapi alladzi alaihi katsirun min ahli ilmi, yang menjadi pedoman ahli ilmi ulama, au aktsarihim min ashabina, sahabat-sahabat kami para ulama dari kalangan mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, wa ghairihim, dan yang bukan semazhab dengan kami, ala tafdhilha, malam nisfu Sya'ban itu tafdhil afdal, wa alaihi yadullu nassu Ahmad, begitu menurut teks dari Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri menyebutkan secara nas bahwa malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan. Lita'addudil ahaditsil waridati fiha, saking banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Wa ma yasduqu dzalika minal atharis salafiyah, dan banyak juga dari athar, riwayat-riwayat, pendapat-pendapat dari kalangan salafiyah, salaf 3 abad pertama. Wa qad ruwiya ba'du fadailiha fil masanidi was sunan,
Diriwayatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban ini dalam kitab Musnad dan Sunan-Sunan, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Daud Tayalisi, Musnad Musarhad, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-Darimi. Wa in kana qad wudi'a fiha asya'un akhar. Meskipun ada juga hadis-hadis yang wudi'a, hadis maudhu', hadis palsu. Tapi yang ada di dalam ini tidak ada yang palsu. Nah, adapun orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban itu, ya Allah, takdirkanlah yang baik-baik malam ini untuk setahun ke depan. Maka sesungguhnya Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah berdoa. Tentang ucapan Ibnu Taimiyah tadi bisa dilihat dalam kitab Iqtida As-Siratul Mustaqim, juz 1 halaman 302. Begitu juga dalam Al-Fatawa Al-Kubra, juz 5 340. Doa Umar Ibn Khattab, Allahumma in kunta katabta alayya syaqawatan aw dhanban. Kalau memang di dalam suratan takdirku di Lauhil Mahfuz aku sudah tertulis menjadi orang yang sengsara dan banyak dosa, famhuh, hapuskanlah takdirku itu, ya Allah. Fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit. Sesungguhnya engkau kuasa untuk menghapus yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu, dan engkau kuasa juga untuk menetapkan seperti sedia kala. Wa indaka ummul kitab, karena Lauh Mahfuz induk segala kitab itu punya engkau. Faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan, jadikanlah tulisan takdirku menjadi sa'adah, kebahagiaan, wa maghfirah, dan ampunan. Sumber Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti, juz 4 661. Jadi kalau ada orang berdoa di malam nisfu Sya'ban, ya Allah takdirkanlah setahun ke depan baik-baik, maka itu ada dasarnya. Ini tentang beberapa. Adapun mengalihkan sesuatu yang tak baik menjadi baik, tayammun namanya, mengambil momen. Karena memang pada bulan Sya'ban peralihan arah kiblat Nabi sampai menghadap ke atas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat wajahmu menghadap ke langit, ya Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka salatlah engkau menghadap kiblat yang engkau inginkan. Berpindahlah 180 derajat yang sebelumnya salat ke arah Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Makanya di Madinah ada Masjid Qiblatain. Mudah-mudahan jamaah semua diberikan rezeki berlimpah, badan sehat. Walaupun sekarang kesulitan tidak bisa umrah karena virus corona, sampai masanya nanti Allah beri kemudahan bisa berziarah ke Masjid Nabawi, tawaf sa'i dan umrah di Masjidil Haram, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peralihan kiblat itu terjadi pada malam Sya'ban. Qala al-musannif rahimahullah, Syekh Hasanin Muhammad Makhluf berkata, jadi tradisi ulama dulu kalau diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu memuji Allah, alhamdulillah. Setelah itu bersalam kepada Rasulullah, sahabatnya dan keluarganya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam wa man ittaba'a hudah wa ba'du. Kata beliau, yang paling layak untuk dicontoh diikuti adalah Rasulullah SAW. Beliau kutip surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian kita wajib taat kepada Allah dan Rasulullah. Surat An-Nur 53. Athi'ullah wa athi'ur Rasul. Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW maka dia mendapat hidayah. Surat An-Nur 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa li hadhihi al-lailatil karimati fadlun 'azimun 'ala katsirin min al-layali wal ayyam.
Malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan yang besar dibandingkan malam-malam yang lain. Ka fadli lailatul Isra'i wal Mi'raj fi syahri Rajab, seperti malam Isra dan Mi'raj pada malam bulan Rajab. Wa lailatul Qadri fi syahri Ramadan, seperti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Wa lailatul Jumu'ati min kulli usbu', seperti malam Jumat. Banyak malam, tapi ada malam-malam yang dipilih Allah. Malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj, malam Jumat. Begitu juga dengan hari. Wa yaumi Arafah, hari Arafah tanggal 9. Wa yaumi Ashura, hari Ashura 9, 10, 11. Ala sairil layali wal ayyam. Banyak Allah menciptakan manusia, tapi ada yang dipilihnya menjadi nabi, ada yang dipilihnya menjadi wali, ada yang dipilihnya menjadi rasul, ada yang dipilihnya menjadi ulul azmi. Itu hak prerogatif Allah. Banyak belahan bumi, tapi ada satu bumi yang dipilihnya. Masjidil Haram. Salat kita di situ sekali 100.000 rakaat di masjid dekat rumah kita. Nah, itu hak prerogatif Allah. Begitu juga dengan malam nisfu Sya'ban ini. Itu Allah yang milih. Nah, kita khususkanlah diri. Kita ikut Allah, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, istri Nabi Muhammad SAW. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasuhullahu azza wa jalla minal khair. Yasuhu, makna yasuhu, yasubbu, disiramkan dari atas. Berarti yasuhu, disiramkan dari atas. Allah menyiramkan dari atas khair, kebaikan-kebaikan. Ini ada kebaikan-kebaikan nih. Fi arba'i layalin sahha, 4 malam. Pertama, Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang kedua, wal fitri, malam Idul Fitri. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Arafah, malam Arafah. Arafah itu 9 Zulhijjah, 8 malam 9. Berikutnya, arba'u layalihinna ka ayyamihinna wa ayyamihin. Arba'u layalihinna ka ayyamihinna. Ada 4 malam seperti siangnya, dan siangnya ka layalihinna, seperti malamnya. Siang, malam, malam, siang. Yamurullahu fihinnal qasam. Artinya, di malamnya begitu, siangnya juga begitu. Allah berikan keutamaan-keutamaan. Apa yang dikatakan Allah pada malam? Yamurullahu fihinnal qasam. Hari itu Allah menunaikan sumpah. 2. Wa yu'tiqu fihinnan nasam. Hari itu, malam itu Allah membebaskan orang-orang yang berdoa beribadah dari api neraka. 3. Wa yu'ti fihinnal jazil. Allah memberikan lipat ganda pahala. Kapan itu? Lailatul Qadri wa sabahiha. Pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri wa sabahuha, pada malam Lailatul Qadar, hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa lailatu Arafata wa sabahuha, dan malam hari Arafah, malam Arafah. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dan waktu subuhnya. Wa lailatul Jumu'ati wa sabahuha, dan malam Jumat. Diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik. Berikutnya, wa min 'adatillahi fi hadhihi al-lailah, wa min 'adatillahi fi hadhihi al-lailah, di
antara kebiasaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, ayyazida fiha ma'a zamzam ziyadatan wa zahirah. Allah menambah air zam-zam pada malam itu tambahan yang berlipat ganda. Dari kitab Al-Kashaf an Haqa'iqit Tanzil Al-Qabil fi Wujudit Ta'wil, Tafsir Abi Su'ad Ihya At-Turath. Patutlah air zam-zam tak habis-habis, tambah terus. Kapan bertambah? Malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana bertambahnya air zam-zam, begitu pula bertambah kebaikan pada diri kita. Di malam itu ditambahkan Allah air zam-zam, di malam itu pula bertambah keberkahan. Maka jangan sampai tinggalkan malam itu kosong, hampa. Bangun. Qum, bangun. Fa'anzir. Wa min asma'iha, di antara namanya Lailatul Rahmah. Di antara nama-nama Lailatul Nisfi min Sya'ban itu adalah malam rahmat. Malam rahmat. Kenapa? Innallaha yarhamu min ummati fi hadhihi lailah. Allah mencurahkan rahmatnya kepada umatku pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, bi'adadi sya'ri aghnabi Bani Kalb, sebanyak bulu kambing suku Bani Kalb. Tahqiq hadisnya sampai satu halaman. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurtubi, disebutkan dalam kitab Syu'abil Iman Al-Baihaqi, disebutkan 2 kali, yang kedua dalam Syu'abil Iman Al-Baihaqi, disebutkan yang ketiga kali dalam Syu'abil Iman Al-Baihaqi dengan sanadnya bersambung, disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Karena memang Allah malam itu menurunkan rahmat, maka malam itu disebut dengan Lailatul Rahmah. Waktu sama ayman disebut juga dengan Lailat Al-Ijabah, malam terkabulnya doa. Kenapa? Khamsu layalin la turaddu fiha da'watun. Ada 5 malam tidak tertolak doa pada malam itu. Ada 5 malam yang doa tidak ditolak, dikabulkan Allah. Awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Walailatul jumu'ati, malam Jumat. Walailatul aidaini, malam Idul Fitri, Idul Adha. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Disebutkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, disebutkan Imam Ibnu Asakir, disebutkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, disebutkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi 3 kali. Komentar Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Wa balaghana, telah sampai riwayat kepada kami, kata Imam Syafi'i, annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin. Sesungguhnya doa itu dikabulkan dalam 5 malam. Fi lailatul jumu'ati, malam Jumat. Wa lailatul adha, malam Idul Adha. Wa lailatul fitri, malam Idul Fitri. Wa awwali lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, Syafi'i yang bergelar penuh, murid langsung Imam Malik bin Anas, ahli hadis Imam Ahmad bin Hanbal, berguru kepada Imam Syafi'i. Beliau mengakui tentang riwayat ini. Disebut juga dengan Lailatul Ghufran. Lailatul malam, Ghufran ampunan. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yattali'u, memperhatikan. Allah wa huwas sami'ul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi malam itu Allah ada perhatian khusus. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, ilal ibadi, kepada seluruh hamba-hambanya malam itu dia tengok.
Mana yang ngolor, mana yang ngorok, mana yang nongkrong, mana yang nonton, mana yang apa kerja umat malam. Fayaghfiru li alil ardi, semua yang ada di bumi yang berdoa, yang minta ampun malam itu, fayaghfiru, diampuninya. Illa rajulain, kecuali dua orang. Pertama musyrik, orang yang masih syirik, masih kedukun, masih memuja pokok kayu, masih minta ke tuyul, ke hantu. Wa musyahin, orang yang belum berdamai, mutus tali silaturahim, itu dipending ampunan untuk dia. Ini hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, disebutkan oleh Imam Ad-Darimi, disebutkan Syekh Albani mengatakan hadis ini hadisun disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis tentang wasahahul Albani fi zilalis sunnah, disahihkan oleh Syekh Albani hadis tentang Allah mengampunkan semua orang manusia sahabat dalam kitab fi zilalis sunnah nomor 512. Wa fi sahih targhib wa tarhib, dua kali disahihkannya lagi dalam sahih targhib tarhib nomor 1026, tiga kali nomor 2767. Baik, kita lanjutkan. Wa ruya aidan, diriwayatkan juga, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin, Allah mengampunkan seluruh orang muslim pada malam nisfu Sya'ban. Fi hadhihi lailati, malam ini, illal kahin, kecuali dukun. Dukun-dukun, taubatlah kalian sebelum malam nisfu Sya'ban. Berhentilah. Mana tahu tak sampai. Wa mudminil khamri, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi hadhihi al-lailah illa al-kahin, kecuali dukun, was-sahir, dan orang tukang sihir, tukang santet, tukang teluh, orang yang pemabuk, candu, orang yang pakai narkoba, tobatlah, berhenti. Kemudian orang yang durhaka kepada orang tua, sambung silaturahim. Wal musir ala zina, dan kumpul kebo, pacaran, putus. Dukun, tukang sihir, pecandu narkoba, pemabuk, pemakai, durhaka, dan pezina. 5 ini tak diampuni. Kita lanjutkan. Wa min asma'iha, di antara nama lain dari malam ini adalah malam lailati, wa min asma'iha lailati idil malaikah, malam hari raya malaikat. Loh, malam hari raya kita Idul Fitri, Idul Adha, malam hari raya malaikat malam nisfu Sya'ban. Inna lil malaikati fis sama'i lailatai idin, sesungguhnya malaikat di langit punya 2 malam hari raya. Kama anna li muslimil bashari yaumai idin, sebagaimana kaum muslimin di kalangan manusia punya 2 hari raya. Fa'idal malaikati lailatun nisfi min Sya'ban, malam hari rayanya malaikat itu 2, malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Satu diketahui, satu tak diketahui. Satu zahir, satu batin. Tak dapat Lailatul Qadar, usahakan dapat malam nisfu Sya'ban. Kita lanjutkan. Disebut juga dia dengan Lailatun Nasamati wat Taqdir, malam nasamah, makhluk manusia, jiwa. Takdir, malam penetapan takdir. Ruya an Atha ibn Yasar, diriwayatkan dari Atha bin Yasar qala, dia berkata, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, kalau sudah datang pada malam nisfu Sya'ban, nasakha malakul mauti kulla man yamutu min Sya'ban ila Sya'ban, malakal maut mencatat
Siapa yang meninggal dari Sya'ban ini ke Sya'ban yang akan datang. Sya'nu meninggal, Sya'nu. Wa innar rajula, ada orang la yuzlim, berbuat zalim, wa yufjir, berbuat fajir, berbuat dosa. Wa yankah niswan, menikah. Wa yughrisul ashjar, menanam pokok kayu. Wa qad nasakha ismahu minal ahya, dia dicatat termasuk orang yang hidup. Itu dicatat pada malam nisfu Sya'ban. Ini catatan di sini. Wa ma min lailatin ba'dal qadri afdal minha. Tidak ada malam yang lebih mulia sepanjang tahun melebihi malam Lailatul Qadar. Kalau dibandingkan malam Lailatul Qadar dengan malam nisfu Sya'ban, yang paling tinggi Lailatul Qadar. Di bawah Lailatul Qadar malam nisfu Sya'ban. Kita lanjutkan. Wa tusamma, disebut juga dengan Lailatul Hayah, malam hidup. Lima rawahu Ishaq ibn Rahawayh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ishaq bin Rahawayh an Wahab bin Munabbih, dari Imam Wahab bin Munabbih qala, idza kanat lailat, apabila pada malam nisfu min Sya'ban, lam yamut ahadun bainal maghribi wal isya listighali malakul mauti biqabdi sukak min rabbil alamin. Bagaimana kalau pada malam nisfu Sya'ban itu tidak ada orang yang meninggal antara maghrib dan isya, karena malaikat maut sibuk biqabdi sukak, mencabut nyawa para penulis. Mana para penulis di antara malaikat, min rabbil alamin, yang dia di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan siapa ini? Ucapan Wahab bin Munabbih, dikomentari oleh Syekh Hasanin Muhammad Makhluf. Wa mithlu hadha la yuqalu min qibali ar-ra'i. Ini bukan akal. Dari maghrib ke isya tidak ada orang meninggal, karena malam itu malaikat maut sibuk mencabut nyawa pencatat. Summa idza tafaqa mautu ahadin fi hadzal waqt. Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang meninggal pada malam itu antara maghrib dan isya? Fala'allahu liwuqu'i khata'in fi ta'yinil lailah. Boleh jadi keliru menghitung tanggalnya, kata Syekh. Fala'allahu liwuqu'i khata'in fi ta'yinil lailati, keliru menghitungnya, kata Syekh Hasanin Muhammad Makhluf. Wa min asma'iha, disebut juga dia dengan malam lailatus syafa'ati wal afwi, malam syafaat. Lima rawathu Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW, pada malam itu Nabi SAW salat. Fanazala alaihi Jibril, turun Jibril alaihissalam, faqala, apa kata Jibril? Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad a'taqa minan nar, Allah sudah membebaskan umatmu, nisfa ummatik, setengah umatmu. Setengah umatmu ini sudah dibebaskan Allah, tak masuk neraka. Wa fiha a'ta tamam asy-syafa'ah, dan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan syafaat. Malam itu setengah umat diampuni, malam itu diberikan kesempurnaan syafaat. Wa ruwiya anhu, diriwayatkan dari Nabi SAW, anna Jibril atahu lailatan nisfi min Sya'ban. Jibril datang pada malam nisfu Sya'ban. Faqala, Jibril berkata, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, ini malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa'u, pada malam ini ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, maksudnya diampuni dosanya. Bi'adadi sya'ri ghanami Bani Kalb, sejumlah bulu kambing di suku Bani Kalb. La yanzuru Allahu fiha,
Tapi malam nisfu Sya'ban ada orang yang tidak dipandang, tidak dilihat, dicuekin oleh Allah. Musyahid, orang yang belum berdamai. Qati' rahimin, orang yang memutus tali silaturahim. Musbili izarin, orang yang memanjangkan kainnya, jubahnya, kaki celananya melewati mata kaki. Ikhtiar, jubah-jubah orang-orang kaya zaman dulu melewati mata kaki, sombong. Wala ila aqi walidayhi, orang yang durhaka pada orang tua. Wala ila mudmini khamrin, orang yang pecandu khamar, narkoba. Ila ghairi dzalika min al-ahadits al-waridati fi hadha sya'ni, dan banyak-banyak hadis-hadis lain terkait dengan masalah ini. Wa qad yatahassalu minha anna jama'atan katsiratan sayuhramuna fi hadhihi al-lailati min al-maghfirah. Ada banyak golongan yang tidak dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Wa kullu man talabbasa bi wasfin min hadhihi al-awsaf adh-dhamimah, siapa yang dapat melepaskan diri dari sifat-sifat yang tercela, pecandu narkoba, berzina, buat dosa, maka dia termasuk orang yang al-fawzu bil ghufran. Dia termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, siapa yang pernah berbuat dosa atau menganiaya dirinya, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun. Allah akan mengampunkan setiap salah dan dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kanat, pada malam nisfu Sya'ban, lailatai, malam nisfu Sya'ban itu min Sya'ban, lailati, malam nisfu Sya'ban itu malamku. Maksudnya malamku, malam Rasulullah tidur di kamar Aisyah. Fabata Rasulullah SAW indi, Rasul tidur di sampingku. Falamma kana fi jawfil lail, pada tengah malam, faqadtuhu, aku kehilangan, tak ada Rasul. Fa akhadhani alaihi ma ya'khudhu an-nisa' min al-ghirah, aku pun merasa cemburu. Fatalaffa'tu bi murati, maka aku pun menutup diriku dengan kain. Fatalabtuhu, aku cari dia, aku cari Rasulullah. Fi hujri nisa'ihi, di kamar istri Rasul yang lain. Falam ajidhu, tapi tidak ada. Fansaraftu ila hujrati, maka aku pun ke kamarku. Fa idza bihi kathawbus saqit ala wajhil ardi, ternyata Rasulullah SAW seperti kain yang jatuh di atas tanah. Sajidan, rupanya tadi saking cemburunya langsung cari, rupanya Nabi seperti kain yang jatuh rebah di atas tanah, bersujud. Dia berkata dalam sujudnya, sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi, segala hatiku, pikiranku, imajinasiku, semuanya bersujud kepadamu dan beriman kepadamu hatiku. Hadhihi yadi, ini hadhihi yadi, ini tangan. Wa ma janaitu biha ala nafsi, aku sudah berbuat dosa dengan tanganku ini. Ya aziman yurja li kulli azim, wahai engkau yang maha agung dan mulia, tempat berharap segala yang kemuliaan. Ighfir dzambil azim, ampunkan dosaku. Aqulu kama qala Daud alaihi salam, aku berkata seperti ucapan Nabi Daud alaihi salam. A'fur wajhi li sayyidi wa haqqa lahu an yusjad. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu. Aku hadapkan wajahku kepada Tuanku, milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Dia sajalah. Wa haqqa lahu an yusjad, hanya kepada Dia saja yang layak untuk bersujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Wajahku aku hadapkan sujud kepadanya yang telah menciptakan, yang telah membentuk, yang telah memberikan pendengaran dan penglihatan. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan berkata, Allahumma arzuqni qalban taqiyan, berikan aku hati yang suci, naqiyan, bersih, minasyirki,
dari syirik. La kafiran wala syaqiyan, tidak kafir dan tidak sengsara. Kemudian Nabi sujud lagi. A'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung kepada engkau dengan ridhamu dari murkamu. Wa a'udzu bi'afwika min iqabik, aku memohon kepada engkau dengan ampunmu supaya tidak jatuh hukuman. Wa bika minka, dengan engkau, dari engkau. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, aku tak dapat menghitung segala puja-puji, hanya engkau saja yang layak, ya Allah. Apa kata Aisyah? Thumman sarafa, kemudian setelah itu Nabi selesai salat. Wa dakhala ma'i fil khumailah wa li nafsun 'alin faqala ma hadha an-nafs, kata Nabi SAW, apa ini? Ada apa Aisyah? Qalat, Aisyah berkata, fa akhbartuhu, aku ceritakan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan tadi, bahwa aku tidak menemukan, lalu aku cemburu dan seterusnya. Fatafaqa yamsah biyadihi ala rukbatai, Nabi mengusap pundakku, kata Aisyah. Wa yaqul, hataini rukbataini ma laqiyata fi hadhihi al-lailah lailatan nisfi min Sya'ban. Inna Allah ta'ala yanzil ila as-sama'i dunya fa yaghfiru li 'ibadihi illa li musyrik aw musyahid. Oh, alangkah kedua bahu ini, alangkah indahnya kedua bahu ini bertemu dengan malam ini, malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke dunia mengampunkan semua hamba-hambanya, illa li musyrik, kecuali musyrik musyahid. Wais hataini rukbataini, oh alangkah baiknya, alangkah beruntungnya kalau kedua bahu ini bertemu. Maksudnya kalau masih hidup kita pada malam nisfu Sya'ban, itulah keberuntungan yang paling mulia. Jadi hadis ini bercerita tentang, ini diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan dari Aisyah, disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur, cetakan Darul Fikri juz 7 halaman 401. Dalam riwayat lain Nabi berkata, "Ama tadrina ma hadhihi lailah?" Apakah engkau tidak tahu malam apa ini wahai Aisyah? Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Inilah malam nisfu Sya'ban. Lillahi fiha mutaqa' minan nar. Malam ini Allah membebaskan manusia dari api neraka. Maksudnya Allah memberikan ampunan. Kenapa disebutkan kambing Bani Kalb? Laisa fil Arab akthar ghanaman minhu. Karena di antara suku-suku di Arab itu yang paling banyak kambingnya Bani Kalb. La aqulu fihim sittatu nafar. Tapi ada 6 orang yang tidak dapat. Siapa itu? Mudminu khamrin, pecandu narkoba, pemakai khamar, peminum, wala aqil walidayh, durhaka pada orang tua, wala musir ala zina, orang yang masih terus berzina, wala ala riba, orang yang makan riba, wala musarim, wala musawwir, wala qattat. Nah, ini termasuk orang yang tidak dapat. Musawwir, membuat patung berhala. Qattat, orang yang kasar, suka mencaci maki, sumpah serapah, mengadu domba, orang yang bersifat keras. Maka menyambung silaturahim, memperbaiki akhlak. Idza kanat, apabila malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, kata Nabi. Maka pada waktu malamnya itu bangunlah, tahajudlah. Yang biasanya tahajud tambah, yang biasanya belum tahajud, tahajud. Wasumu naharaha, pada siang harinya berpuasalah. Fa inna Allah Ta'ala yanzil fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai tenggelam matahari petang itu Allah turun. Dan Allah berkata, ala min mustaghfir fa'aghfirullah. Mana yang minta ampun, kuberikan ampunan. Mana yang banyak dosa, kuberikan ampunan. Ala min mustarziqin fa'arziquh. Siapa yang minta rezeki, ini aku berikan rezeki. Ala min mubtalin fa'u'afih. Siapa yang kena ujian, sakit, ini aku beri kesembuhan. Terus hatta yatlu'al fajr, sampai terbit matahari. Apa makna Allah turun? Apakah Allah itu di atas lalu dia turun? Ini dijelaskan oleh Syekh Hasanin
Muhammad makhluf. Wa ma'na nuzulillahi ta'ala ila ma dzakar. Adapun makna Allah turun artinya tulu'uhu li'ibadihi iqbaluhu alaihim. Makna Allah turun itu artinya Allah memberikan kabar gembira. Jadi itu makna ungkapan, bukan Allah itu turun naik, turun naik. Kalau Allah turun berarti kosong di atas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Na'udzubillah. Iqbaluhu alaihim. Allah menerima, itu makna Allah turun. Wa kathratu ihsanihi. Pertama makna Allah turun itu artinya Allah menerima permohonan hambanya. Yang kedua kasratul ihsan. Allah banyak ihsan kebaikannya kepada mereka. Makna kedua. Makna ketiga, nuzulul malaikatil ladzina yatawallawna hadhil qadaya. Makna turun itu malaikat turun dari langit khusus diutus Allah untuk mengurus manusia pada malam itu. Selanjutnya ihya hadhil lailah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Wa kafa hadhil lailatu syarafan annahu sallallahu alaihi wasallam ahya. Cukuplah malam nisfu Sya'ban itu memiliki kemuliaan. Cukup sebagai bukti bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam yang memiliki kemuliaan. Apa dalilnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam ahya. Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Wa mimma yahsulu bihil ihya, bagaimana cara menghidupkan malam itu? Jangan sampai malam itu mati. Salat, memperbanyak salat. Min ghairi ta'yin, tanpa menetapkan adadin makhsusin, tanpa menetapkan jumlah rakaat. Salat aja, tak perlu tetapkan 100 rakaat, 1000 rakaat. Wa tilawatil Quran, bangun salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, tanpa jumlah batas tertentu. Tilawatil Quran, baca Quran. Wa dzikrus sahih, zikir. Wal istighfar, banyak-banyak baca istighfar. Wa qad warada fi fadlil istighfar. Apa kelebihan istighfar? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah kamu beristighfar karena Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, siapa yang beristighfar untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, kata wallahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka setiap person itu dia dapat satu kebaikan. Ya Allah, pada malam nisfu Sya'ban ini ampunkanlah seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, kawan sahabat, tetangga, jiran. Maka setiap itu dia dapat satu. Berapa miliar orang Islam di dunia, dia dapat satu. Wa yahsulu ihya'uha aidan bid-du'a. Malam itu diisi dengan banyak doa. Ud'uni astajib lakum. Banyak-banyaklah kamu berdoa kepadaku, maka aku akan ampunkan. Aku akan kabulkan doa. Afdhalul ibadati ad-du'a. Seabdul ibadah adalah doa. Wa minad du'a'i fi hadhihi lailati, di antara doa pada malam nisfu Sya'ban itu al-masyhur, doa yang masyhur, al-warid an ba'dhis salihin. Doa yang ada diriwayatkan dari orang-orang saleh. Ini dia doanya. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tawli wal in'am, la ilaha illa anta zahrul lajin wa jarul mustajirin wa amanul khaifin. Ya Allah, Engkau yang memberi, Engkau tidak diberi, Engkau yang mulia dan agung, Engkau pemilik segala nikmat dan karunia, tak ada Tuhan selain Engkau. Engkau tempat meminta tolong orang yang susah, Engkau minta perlindungan orang yang perlu pertolongan, Engkau tempat aman orang yang dalam ketakutan. Allahumma in kunta katabtani fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman. Kalau kau tuliskan namaku di lauhil mahfuz, dalam catatan itu aku orang sengsara atau tidak dapat nikmat, aw matrudan atau terusir, aw muqtarran alayya fi rizqi, atau rezekiku sedikit, famhu, hapuskanlah ya Allah. Allahumma bi fadlika syaqawati, dengan kemuliaanmu syaqawati, kesusahanku, wa hirmani, aku tak dapat nikmat, wa tardi, keterusiranku, wa iqtaru rizqi, aku tak dapat rezeki, wa
asbitsni 'indaka fi ummil kitab, maka tetapkanlah aku di dalam lauhil mahfuz, dalam catatan kitabmu, sa'idan sebagai orang yang bahagia, marzuqan dapat rezeki, muwaffaqan lil khairat, selalu mendapatkan taufik untuk berbuat baik. Fa innaka qulta, karena engkau yang pernah berfirman, wa qaulukal haqq, ucapanmu adalah benar, fi kitabika, dalam kitabmu yang diturunkan, ala lisani nabiyika, karena engkau pernah berfirman dalam firman yang dibacakan nabimu, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah menghapus takdir, wa yuthbit, dan Allah menetapkan. Ma'indahu ummul kitab, karena Allah yang punya ummul kitab, lauhil mahfuz. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Ilahi ya Allah, bitajallil a'zam, dengan kemuliaan, dengan kau tunjukkan kemuliaan, fi lailatul nisfi min syahril sya'banil mukarram, pada malam nisfu Sya'ban yang agung, allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa yubram, pada malam ini ditetapkan segala perkara. Antakshif anna minal bala ma na'lam, lepaskan kami dari segala malapetaka, bencana, bala yang kami tahu, wa ma la na'lam, dan kami tidak tahu, ma anta bi'alam, engkau maha tahu, innaka antal azzul akram, engkau maha mulia, maha agung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi SAW dan keluarganya dan sahabat-sahabat. Tuqra'u ba'da salatil maghrib, dibaca doa ini selesai salat maghrib. Habis salat maghrib, baca surat Yasin salasa marratin, surat Yasin 3 kali. Al-ula, baca yang pertama, biniyati tulil umri, niat panjang umur. Wasaniya, bacaan Yasin yang kedua, biniyati daf'il bala, niat menolak bala. Wasalisa, baca Yasin yang ketiga, biniyatil istighna' anin nas, niatnya tidak menggantungkan diri pada manusia, jangan sampai kita bergantung pada orang lain. Wa kullama taqra'u surah marrah, setiap kali kau baca Yasin sekali, taqra'u hadzal doa, baca Yasin sekali, niat panjang umur, baca doa ini. Baca Yasin sekali, niat tolak bala, baca doa ini. Baca Yasin sekali, niatnya supaya tidak bergantung pada orang, baca doa. Yang nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, mohon kepada Allah. Yang nggak boleh bahasa Indonesia dalam sholat, kalau doa terserah. Wallahu sami'un mujib, Allah maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Wa yahsulul ihya aidan, bisa juga dihidupkan malam-malam nisfu Sya'ban itu tidak hanya dengan baca Yasin, tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan zikir, tidak dengan doa, tapi juga dengan biqiraati durusin ilmi syar'i. Buat pengajian, kajian tabligh akbar malam nisfu Sya'ban, kajian biker subuhan, iktikaf, wabid doa, doa. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau maha pemaaf, maha mulia, cinta kepada maafkan kami. Allahumma arhamna bi rahmatika ya rahim, ya Allah rahmati kami dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih. Allahumma ighfir lana, ampunkan kami, wali walidina, ayah ibu kami, wali auladina, anak-anak kami, wali ahlina, keluarga kami, wali ikhwanil muslimin, saudara kami kaum muslimin ajma'in, semuanya. Ya Ghafur, wahai engkau maha pengampun. Allahumma shfi hadhil lailah mardana, saudara-saudara kami yang sakit, ampun, sembuhkan ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, rahmati Allah. Wastur ayubana, tutupi aib cacat kami. Waghfir dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa amilna bi'afwika ya karim, berikan ampunan untuk kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam, kami mohon kebaikan yang engkau tahu. Wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa ma na'lam, kami berlindung kepada engkau dari kejelekan, keburukan yang engkau tahu kami tak tahu. Wa as'idna bi lutfikal amin, bahagiakan kami dengan kelembutanmu ya azim ya karim. Allahumma rfa' maqtaka, angkat murkamu, wa ghadabaka, marahmu anna dari kami, ya afu wa engkau maha pemaaf. Allahumma aslih ulata umuril muslimin, ya Allah perbaiki pemimpin-pemimpin kaum muslimin jami'an semuanya, bi iqamatil haq, supaya mereka yang kau berikan jabatan itu mampu menegakkan hak, wad din, agama, wal adl, keadilan, ya hakam ya adl, wahai engkau yang maha bijaksana dan maha adil. Terakhir, tambih, peringatan, attention, inna ihya hadhihi lailati wa amsalha
menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan malam-malam seperti ini kama yahsulu infiradan, bisa sendiri-sendiri di rumah masing-masing, yahsulu ijtima'an, bisa juga beramai-ramai di masjid. Kama yatimu fil masajid, sebagaimana bisa dilakukan di masjid, yatimu fil manazil, bisa juga di rumah-rumah. Bainal usrati, bersama keluarga, wal atba', bersama jamaah di rumah. Wa fi ijtima'ihim li ihya'iha khairun 'azim, dengan ijtima' berkumpul menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu khairun 'azim, ada kebaikan. Liyashubbu jami'an 'ala salah wat taqi, 'ala salah wat tuqa, supaya semuanya mendapatkan kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari neraka. Waquduhan nas wal hijarah, waquduhan nas, bahan bakarnya manusia dan batu. Wa dzalika bi ta'limihim, dengan cara mengajarkan kebaikan. Wa ta'wid, membiasakan beramal soleh. Hatta idza, sampai ketika sudah terbiasa, sa'idat, Allah bisa karena biasa. Dibiasakan, akhirnya watammalahal falah wan najah, mendapat kemenangan dan keberhasilan. Wallahul waliyul muttaqin wa yatawallas salihin fil ula wa yaumiddin. Allahumma aslih jami'al muslimin wansurhum ala a'dahim ajma'in. Ditulis oleh Syekh Muhammad Hasanin Makhluf tanggal 4 Sya'ban tahun 1400. Sekarang 1441. Jadi umur kitab ini 41 tahun yang lalu. Untuk Syekh Hasanin Muhammad Makhluf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang kita baca malam ini, mudah-mudahan bisa jadi bekal untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.